Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk saudara-saudaraku sekalian, judul renungan hari ini adalah perkataan yang ramah. Itu seperti madu yang menyehatkan. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang 24 yang demikian bunyinya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Firman Tuhan sederhana tapi hebat. Kuasanya memberikan semangat hidup kita. Saudaraku yang dikasihi, yang pertama, poin yang penting dari firman Tuhan itu apa sih? Kata-kata yang lembut yang pertama itu membawa dampak yang positif, yang menyegarkan jiwa dan fisik dan menyehatkan tubuh. Amsal 16 ayat 24. Yang kedua sekarang, kata-kata yang baik, yang sehat itu membangun iman, membangun kehidupan seseorang. Efesus 4 ayat 29. Poin yang ketiga, ramah di sini bukan hanya sopan saja, tetapi sebagai alat yang baik yang bisa menghidupi semangat, memberikan kesehatan pada sesama. Amsal 15 ayat 4. Saudaraku yang dikasihi, yang kedua sekarang, praktek orang-orang yang perkataannya lemah lembut, yang perkataan seperti madu itu bagaimana prakteknya? 1. Mereka membangun segala sesuatu, bukan merusak segala sesuatu. Perkataan sesuai dengan kebutuhan bagi pendengar. Efesus 4 ayat 29. Praktek yang kedua, penuh dengan kasih karunia. Perkataan-perkataan itu berbicara dengan menarik hati, dengan bijak, sehingga suatu penghiburan bagi setiap orang yang mendengar. Kolose 4 ayat 6. Praktek yang ketiga, lidah yang dikeluarkan melalui perkataan itu menyegarkan, menyembuhkan bagi seseorang. Perkataan itu memberikan semangat bagi setiap orang yang mendengar. Amsal 15 ayat 4. Praktek yang keempat, saudara-saudara, perkataan ini tepat waktu, tidak sembarangan diberikan, tapi pada waktu yang tepat diberikan, dan perkataan itu benar, memberikan semangat, memberikan hidup. Amsal 25 ayat 11. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagian ketiga, kesimpulan dari orang yang kata-katanya lembut, kata-kata manis seperti madu, itu kesimpulannya bagaimana? Yang pertama, saudara, menghadirkan pemulihan secara lisan. Kata-kata yang memulihkan seseorang. Kesimpulan yang kedua, kata-kata yang berfungsi sebagai obat bagi jiwa yang lelah, obat bagi fisik yang lelah. Kata-katanya bisa memberikan semangat. Kesimpulan yang ketiga, kata-kata yang memiliki wawasan yang luas, yang bijaksana, yang menarik hati kepada sesama. Kesimpulan yang keempat, dia tidak menggunakan kata-kata kasar, enggak, tapi dia selalu menggunakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Yang kelima, tahu kapan harus berbicara, tahu kapan harus diam,
Manakala dia harus berbicara, kata-katanya menarik hati, memberikan hikmat, memberikan penghiburan pada setiap orang. Yang keenam, waspadalah. Bagi orang yang kata-katanya lemah lembut ini, itu adalah kata-kata yang sangat melawan iblis. Iblis tidak senang dengan orang-orang yang berkata dengan lemah lembut ini. Dia dengan berbagai cara menghalang-halangi orang yang berkata-kata dengan lemah lembut, dengan hikmat akal budi, dengan berbagai cara. Oleh karena orang yang berkata lemah lembut itu harus waspada. Lawanlah iblis dengan otoritas yang telah Tuhan berikan, dengan iman yang telah dimiliki, sehingga iblis akan lari. Kesimpulan yang keenam, ketujuh, orang-orang yang berkata lemah lembut siap untuk mendoakan setiap orang, sehingga kata-katanya itu, ucapannya di dalam doa itu menyenangkan, menyegarkan. Ada daya tarik yang luar biasa, sehingga dia selalu memperhatikan doanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan terus berdoa untuk Bapak Ibu saudara sekalian, supaya saudara dan saya setiap saat memberikan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang manis seperti madu, karena itu menjadi berkat bagi setiap orang. Immanuel. Amin.